Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya Faza Grocery Ajar. Mohon maaf, di beberapa hari yang lalu kita tidak lama tidak buat video. Dan maaf, seandainya ada konten ada konten. Mohon maaf karena mungkin komentar-komentar jenengan belum saya baca semuanya karena kesibukan di luar. Acara kami di luar lumayan padat, di luar toko selama minggu ini, dari hari Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kali ini baru kita datang, baru kita di toko hari Senin, tapi masih agak repot karena malam ini pun kita masih bekerja sesuai dengan kemampuan kita dan kita masih buruk sekali. Habis bongkar beras ini tadi, beras baru habis belanja, terus gula. Terus hari ini juga kita ngecar pinggiran jalan. Jadi kita mulai dari sore tadi ya, karena kalau siang kita nggak sempet untuk mengecar itu. Jadi kita laksanakan pada malam hari sampai jam berapa terserah. Makanya saya kan sering bilang di konten-konten sebelumnya, toko ini saya buat sendiri. Tukang itu bagiannya cuma bagian siku dan sebagainya, dan sepenuhnya kita yang buat sendiri sebisa kita karena modal kita yang pas-pasan dan sebagainya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ya sebisanya megang semen ya dipegang, ya sebisanya dipasang ya dipasang. Itu prinsip saya. Walaupun ini ting bergedel dan sebagainya, mungkin acian dan sebagainya tidak pas, mengandak ya tidak ketok aja, kan kita seperti itu mainnya. Yang penting bisa untuk jualan. Seperti itu teman-teman. Dan di video kali ini ada pertanyaan dari teman subscriber saya, yaitu Mas, barang apa saja yang paling laku di toko sembako? Jadi di toko sembako di tempat saya yang paling laris, aku ki mari ora iso coblok ngono lho, Bro. Model iki lek sing laris tak mungkin laris ngono. Lek sing ora payu ora tau payu. Tapi kan kelengkapan barang itu yang mematakan barang kita laris gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi yang paling laris mungkin beras. Beras ini bahan pokok harian. Bahan pokok harian itu kalau saya mulai jualan beras ini mulai 2019 di waktu corona. Jadi sebelumnya 2018 2019 ya. Sekitar 2018 2019 sebelum corona kalau nggak salah. Kita sudah mulai jualan beras. Mulai modal kita tambah dikit-dikit. Terus selain beras juga ada minyak goreng. Ini karena setiap hari orang minum ini. Maksudnya orang setiap hari kalau nggak puasa biasanya goreng-goreng dan sebagainya pakai minyak ini. Jadi kita selalu sediakan itu barang yang paling didukung saya. Dan ada lagi yaitu barang jenis ini. Ini adalah ini. Ini adalah ini. Ini adalah ini. Ini rokok. Rokok ini juga paling laris di tempat saya, yaitu rokok jenis ini loh, Bu. Ini buatan Pacitan. Kenapa saya nggak jual rokok ilegal? Karena di Pacitan, khususnya di Pacitan itu ada rokok yang ini lumayan laris ini. Lumayan laris. Jadi per minggu kita menghabiskan beberapa bal. Jadi mungkin ya. Terus berapa bal ki ora tak omongke ya. Sungkan aku. Kan jarane kemalan. Nah, jadi di toko kami yang paling laris beras, rokok bahan harian, yaitu beras, rokok, minyak goreng. Ada lagi nih, gula. Oke, kamu mengetut saya ke sini. Maksudnya kameran mengetut saya. Gula. Ini setiap orang membeli gula. Itu gula, Mbak? Iya, Mbak. Itu Mbak. Oke. Ya, gula ini juga sangat laris karena ini kebutuhan pokok. Ini gula. Ini yang sudah ditangkap. Maaf, kakiku reget. Makanya kalau di depan toko saya itu tak tulisi, sandal jangan dilepas. Sikilku ngene mlebu pakai sepatu. Karena di sini bukan masjid, di sini toko gitu. Jadi kita bebas. Nanti waktunya ngepal di dipel. Bisa. Paket ini timbang uang kan alhamdulillah. Enggak apa-apa. Beras gitu. Gula. Setelah gula, yang paling laris lagi adalah bahan pokok, yaitu ini juga laris. Di toko kita laris karena ini juga bahan pokok apapun jenisnya. Bahan pokok yaitu ada gula, beras, telur, minyak goreng, mie, kopi dan sebagainya, itu laris. Ada lagi selain itu produk yang laris selain jajan,
yaitu sabun-sabun bro, sabun. Ini tak jelasin sitok-sitok kan duwowo banget. Jadi lihat aja posisinya, ada sabun, ada odol. Kalau mungkin Indomaret, Alfamaret dan Maret-Maret yang besar-besar itu mungkin seperti ini, ditata sedemikian rupa. Mungkin ini sabun tok, iki jadi tak beda nih. Kalau suka saya odolnya tak dewok ini, odolnya di dekat sini. Terus Mas Bro, terima kasih ya, Allah berkah barokah rezekinya. Terima kasih matur suwun. Terus disikat di dekat odol. Ada lagi sabun di sini. Sebenarnya konten yang dulu itu sudah ada, tapi mungkin terlalu menjeluk, jadi untuk mendelok itu susah. Mungkin nggak menemukan dan kita review sabun dan sebagainya, sabun suci, sabun mandi, karena kita nilai dari segi orang mandi di setiap hari itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali musuk-musuk awak gitu, adus nganggo sabun gitu maksudnya. Kalau sekarang kan musimnya pakai sabun, nggak pakai lerak, ya kan. Jadi kita sediakan sabun mandi dan sampo dan sebagainya. Selain itu ada juga ini Pampers. Ini mungkin kalau saya dulu awal yang kita jual cuma rentengan, tapi kalau sekarang kita adakan yang besar-besar seperti ini. Kalau ini biasanya pengambilan kita sewaktu promo. Jadi kita mau promo atau tidak, keuntungan kita sudah ada. Jadi kalau mungkin suatu hari ada kejilitnya, kita butuh uang mau kita promokan, ini bisa. Jadi seperti itu teman-teman. Apa saja yang laris di toko sembako, yang seperti itu. Dan barang-barang yang ada di toko sembako itu kalau lengkap itu semakin laris. Itu tips dari saya. Jadi kelengkapan barang itu mematahkan dagangan kita semakin laris. Mematahkan ini bahasa Indonesia apa? Memarahi apa? Mematahkan ya apa? Ya wis ngono kuwi lah. Membuat dagangan semakin larisnya ya. Oke. Dan kalau ini adalah bahan sampingan ya. Ini untuk es krim dan sebagainya, jenis-jenis yang berkulkas. Ini adalah bahan sampingan yang ada. Oke, kalau tidak ada nggak apa-apa. Sebenarnya seperti itu, tapi keuntungan kita dapat tambahan dari sini juga. Karena tapi ini kerugiannya juga banyak, soalnya kita juga bayar listrik, walaupun ini disediakan dari pabrik es krim. Es krimnya cuma yang kita beli cuma es krim aja, tapi untuk pengadaan ini kalau menurut saya nanti-nantilah, yang penting kelengkapan barang yang lain cukup. Karena ini menyedot setrumnya juga ada. Apa menyedot setrum geblak lah itu orang. Jadi ini semakin menyedot setrum, semakin oke bayar pulsa untuk yang ini. Jadi untuk pemula yang paling mungkin diadakan lebih banyak yaitu bahan-bahan pokok seperti bahan pokok harian. Dan untuk kali ini yang masih punya modal, karena ini menjelang puasa, sediakan kalau saya punya modal tapi saya kurang modal, susu kaleng dan sebagainya itu di saat ini mungkin harganya masih seperata masih Mas Bro, matur suwun ya. Ini mungkin di saat ini masih agak kacek. Jadi menurut saya kalau pengambilan untuk sekarang bukan berarti kita menimbun, tapi untuk pengadaan barang di saat puasa nanti marketnya kalau tidak ada barang nggak apa-apa. Tapi terserah, kalau saya nggak berani soalnya modalnya sih udah cukup. Ya udah. Oke, sekedar tips dari saya. Yaitu tetap jualan, tetap semangat apapun yang terjadi, karena kita senengnya jualan, jadi tetap jualan. Ya udah, seperti itu aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Mohon maaf, sukses selalu dan berkah barokah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.